Okay, in this meeting, we are going to learn about how to ask and state obligation or necessity. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk meminta atau menanyakan dan menyatakan sebuah keharusan. We start from asking for obligation. Jadi obligation itu dalam bahasa Indonesia bisa kalian artikan atau terjemahkan sebagai keharusan atau sebagai sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Jadi sekarang kita akan belajar apa-apa saja yang bisa kita gunakan atau ungkapan-ungkapan apa saja that we can use to ask for obligation. For example, the first one, we can say, what should we do? What should I do? Misalkan, what should I do to have good marks? What should we do to make my mother happy? Gitu misalkan. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menjadi pintar? So you can say, what should I do to be smart? Kemudian yang kedua ada ungkapan the expression that can be used is what does atau what does she have to do? What does he have to do? Apa yang seharusnya dia lakukan? What does he have to do to be smart? What does she have to do to be a good girl? Misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, the third one, do we need to be smart? Do we need to study hard? Do we need to ask about the questions? Apakah kita perlu? Diterjemahkan seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan apa yang memang ingin ditanyakan. Kemudian yang nomor 4, we can say should I study hard? Should I be smart? Dan lain sebagainya. Begitu juga dengan nomor 5, tinggal diubah I menjadi we. Should we be smart? Should we be a student? Dan lain sebagainya. After asking for obligation, selanjutnya ada stating obligation, jadi menyatakan sebuah keharusan. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama kita bisa menggunakan we should go to the doctor. Kita sebaiknya pergi ke dokter. I should study hard to get good marks. Saya sebaiknya belajar yang giat untuk mendapatkan nilai yang bagus. And then number 3, you should come to my house. Misalkan, jadi Anda sebaiknya datang ke rumah saya. Jadi we must study hard. Kita seharusnya belajar dengan giat. Jadi secara gampangnya should itu bisa kalian terjemahkan seharusnya atau sebaiknya. Example di bawahnya, kita menggunakan should. Yang tadi kita sebutkan should itu bisa berarti sebaiknya atau seharusnya. Kalau ada sebuah kalimat we should finish the work soon, artinya kita seharusnya atau sebaiknya menyelesaikan pekerjaan ini segera. Jadi should di sana berarti seharusnya. Kemudian the second example is I should go home now. Jadi I should go home now. Saya sebaiknya pulang sekarang. Jadi should di sana artinya sebaiknya atau seharusnya. Di sini we have a note, ada sebuah catatan di sana simple. We must atau we have to merupakan the expression that is used to state about strong obligation. Jadi kapan kita menggunakan we must atau we have to? Saat obligationnya itu strong atau memang seperti perintah yang harus dilakukan. Sementara should itu kita gunakan jika sebaiknya atau seharusnya. When we use must atau have to, jadi must atau have to itu bisa berarti harus, bukan seharusnya lagi. For example, as students, we have to wear proper shoes to school. Jadi harus be strong, karena memang siswa harus mengenakan shoes to school. Jadi sepatu yang tepat. And then the second example is I'm feeling sick. I must go to doctor. Jadi saya sedang sakit. Kenapa saya menggunakan must di sana? Harus, karena kondisinya memang seperti itu, karena strong obligation. Saat sakit kita memang harus pergi ke dokter. Dan lain sebagainya. Nanti kita bisa temukan contoh-contoh lainnya di buku yang kalian pegang. Next. Nah,
Kita lanjutkan dengan stating obligation using model should. Jadi should merupakan salah satu dari beberapa model yang sudah kita pelajari. Saat kita menggunakan model itu pasti nanti akan diikuti oleh verb one. Di sana sudah ada penjelasannya. We use should to state obligation or necessity. However, this model is more often used to express advice or suggestion, and the advice is weaker than the strong advice expressed by using must. Jadi should itu digunakan untuk menyatakan obligation atau necessity atau keperluan, tetapi ini juga bisa digunakan untuk memberikan advice or suggestion, saran atau sugesti dan lain sebagainya. And the advice is weaker than the strong by using must. Jadi should itu lebih lemah dari must, karena should itu bisa kalian terjemahkan sebagai sebaiknya atau seharusnya, sementara must artinya harus, jadi strong dia. Di bawahnya kita mempunyai catatan kecil, 3 types of obligation using should. Jadi ada 3 jenis obligation yang bisa kita sampaikan menggunakan the model should. The first one, di sana ada pola should plus verb one. Jadi yang pertama itu should diikuti oleh verb one, kata kerja pertama. Saya rasa semuanya sudah paham which one is verb one. Jadi semuanya sudah paham yang mana tergolong kata kerja pertama. And then the second one ada should plus be plus verb ing. Yang perlu diingat di sana, be yang dimaksud bukan to be is are, tapi memang be, tambahkan saja be. Kemudian verb ing, kalian sudah ing itu one yang ditambahkan ing yang untuk menunjukkan progressive activity. And then 3 should, kemudian plus have, and plus verb 3 atau past participle. Jadi kemudian ditambahkan saja have, kemudian kata kerja 3. Bagaimana sih cara membuat berdasarkan pola yang sudah tersedia di sini? Next kita mulai. Ya, kita mulai dari obligation using should plus verb one. Jadi should plus verb one itu is used to state or express future obligation as it suggests which is not done yet. Jadi ini digunakan untuk menyatakan obligation atau sebuah keharusan di masa yang akan datang, yang mana keharusan itu belum dilakukan. Jadi yang seharusnya dilakukan di masa yang akan datang. Jadi di sana ada sebuah catatan verb one. Verb 1 itu adalah verb one atau kata kerja pertama without s or es, jadi tanpa ada penambahan s atau es di belakang verb tersebut. Di sana sudah ada polanya, sudah disediakan. Jadi caranya pertama subject. Subject itu bisa berupa orang di sana, are you, they, we, she, it, dan lain sebagainya. Kemudian plus should. Setelah should kita tambahkan verb one, kemudian objek atau complement atau pelengkap. Contohnya, for example, the first one, she should always listen to her parents' advices and apply them. Jadi subjeknya di sana sesuai dengan pola di atas, subjek adalah she. Setelah subjek should, kemudian verb one, listen. Kemudian pelengkapnya kita pakai saja to her parents' advice and apply them. Dia seharusnya atau sebaiknya selalu verb one itu listen, jadi mendengarkan orang atau nasihat orang tuanya dan menerapkannya. Ini merupakan obligation yang bisa dia dilakukan di future, atau seharusnya di masa yang akan datang dia berbuat seperti yang sudah ditulis ini. Should always listen to her parents' advice and apply. Contoh yang kedua, the second example, you should not forget to close the door. Jadi subjek di sana adalah you, kemudian should, verb one, kemudian complementnya to close the door. Itu juga future obligation. And the last one, number 3, you should drink your medicine. You merupakan subjek, kemudian diikuti should, drink, kata kerja pertama, your medicine, objek.
Jadi itu untuk future obligation penggunaan should plus verb 1. Next kita lanjutkan. And now how about obligation using should kemudian be and verb ing? It is used to state or express progressive action that you need or have to do at the moment when you say it. Jadi saat kamu mengatakan obligation tersebut, itu adalah saatnya kamu sedang melakukan obligation tersebut, sedang melakukan hal tersebut. Jadi ini should be verb itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sebaiknya sedang kamu lakukan saat membicarakan hal tersebut. Jadi verb ing di sana merupakan kata kerja pertama plus ing. For example, learning, having, doing, drinking, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan polanya? Pola yang kita ikuti di sana mulai dari subjek, should, kemudian be, verb, object atau pelengkap. Jadi ada be di sana. Kemudian verb ing. Contohnya, the first example. Number 1, I should be thinking about this matter more seriously by now. Jadi, I should be thinking about this matter more seriously by now. Di sana ada kata kunci now, artinya sekarang. Jadi, obligation ini memang harus sebaiknya sedang dilakukan sekarang pada waktu ini. Makanya kita menggunakan should plus be kemudian verb ing. Jadi, subjeknya I, kemudian ditambahkan should, ditambahkan be, ini adalah thinking. Jadi, saya seharusnya atau sebaiknya sedang memikirkan hal ini lebih serius. Memikirkan hal ini lebih serius. Kemudian, number 2, you should be doing your homework now. Ini sangat jelas sekali sesuatu yang harus sedang dilakukan pada dia ngomong ini. Karena subjek you, kemudian should, be, verbnya doing, kemudian your homework now. Kamu sebaiknya sedang mengerjakan PR-mu sekarang. And then number 3, we should be studying in the class now. Pada saat dia ngomong ini dia lagi ada di in. Jadi dia we should be studying in the class now. Sebaiknya atau kita seharusnya sedang belajar di kelas. Tapi kenapa kita ada di in? Makanya dia bilang we should be studying in the class now. Kita seharusnya atau sebaiknya sedang belajar di kelas sekarang. Ingat kata kunci yang digunakan di sini adalah adanya now yang menunjukkan sekarang. Next, yang ketiga, we have obligation using should plus have plus verb 3. It is used to express regret, something you have or need to do in the past but you didn't do it. When it is used to state an obligation in the past. Jadi, should have verb 3 itu digunakan untuk menunjukkan penyesalan pada sesuatu yang seharusnya kamu lakukan di masa lalu, tetapi kenyataannya kamu tidak melakukan itu. Jadi, itu menunjukkan sebuah keharusan yang seharusnya dilakukan di masa lalu, tetapi kamu tidak melakukannya. Jadi, verb 3 digunakan. Verb 3 itu sama dengan past participle. Contohnya, learned, had, done, drink, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan polanya? The pattern is subject, kemudian diikuti should, kemudian diikuti have, verb 3 or past participle, kemudian pelengkapnya. Contohnya gimana? The first one, example-nya. I should have returned the book yesterday. I should have returned the book yesterday. You think that dari dia kalimat tersebut, from the sentence, you think that you needed or had to be here to return the book yesterday, but in fact you were not. Jadi dari kalimat tersebut kita bisa artikan, saya seharusnya mengembalikan buku itu kemarin. Seharusnya kemarin kamu mengembalikannya, tapi kenyataannya kamu tidak mengembalikannya kemarin. Jadi should-nya harus diikuti verb 3. Tapi sebelum verb 3 itu harus ada have di depannya. Jadi I should have returned the book yesterday. Jadi kata keterangannya otomatis kata keterangan yang sudah lampau.
Yesterday itu kemarin, berarti dia sudah lampau. Kalau masih belum paham, misalkan di bawahnya ada lagi satu contoh. Annie should have come on time this morning. Annie should have come on time this morning. From the sentence, you think that Annie needed or had to be here on time this morning, but she was late. Jadi dari kalimat tersebut kita bisa terjemahkan, Annie seharusnya datang tepat waktu tadi pagi. Jadi kamu pikir Annie itu perlu atau seharusnya datangnya tepat waktu tadi pagi, tetapi kenyataannya dia late atau terlambat. Jadi itu sebuah penyesalan terjadinya di masa lalu, padahal seharusnya tidak seperti itu. Jadi kamu buatnya Annie should have come on time this morning. Annie sebaiknya datang atau seharusnya datangnya tepat waktu tadi pagi. Jadi jangan terkecoh di sana. This morning merupakan kata keterangan di dalam tadi pagi. Ya, jadi yang digunakan adalah obligation to express regret, yaitu should have verb 3. Next, more example. Jadi di sana ada 5 kalimat berserta dengan titik-titik, jadi blank. Jadi kalian sudah disediakan, misalkan number 1, it's 4 o'clock now. I blank myself for the party. Di sana kalian disediakan sebuah kata kerja yang dicetak berwarna hijau. Prepare, itu kata kerja pertama. Kalau diminta untuk melengkapi menggunakan kata kerja tersebut, kalian harus menambahkan should kemudian kata kerjanya. Tergantung konteksnya, apakah dia future obligation, apakah progressive obligation, atau regret in the past. Kita harus tahu dulu kata kuncinya. It's 4 o'clock now. Sekarang jam 4. Sekarang jam 4 saya bla 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 untuk ke pesta. Jadi dia akan datang ke pesta. Prepare itu artinya bersiap. Kira-kira jawaban yang tepat adalah kata kuncinya ada now. Berarti dia progressive action. Jadi jawabannya ya, it's 4 o'clock now. I should be preparing myself for the party. Jadi be kemudian preparing. Be verb in. And then the second one, Dimas is very mad at you. You bla 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 soon. Soon itu kalau kita terjemahkan segera atau secepatnya. Apakah secepatnya itu sudah lewat atau belum? Soon itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya segera, berarti dia future obligation, belum terjadi. Jadi sebaiknya kamu melakukan itu di masa yang akan datang. Jadi otomatis dia adalah future obligation. Jadi Dimas is very mad at you. You should apologize soon. Apologize itu artinya meminta maaf. Kamu sebaiknya segera meminta maaf. And then number 3, Father was late to the meeting. Father was late. Ingat di sana ada to be was, berarti sudah lampau. Jadi ayah saya terlambat ke rapat. He bla 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 earlier yesterday. Tapi di masa lampau, berarti dia adalah sebuah penyesalan. Ingat kata kerja yang disediakan wake up, berarti yang kita gunakan should have verb 3. Jadi he should have woken up earlier yesterday. Next, nomor 4. Tomorrow is Anita's birthday. Kata kuncinya adalah tomorrow. Tomorrow itu terjemahannya apa? Besok. Berarti besok merupakan future yang belum terjadi. Jadi kita gunakan future obligation. Ya. Jadi you bla 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 a gift for her. Jadi di sana ada kata kerja make. Jadi tinggal langsung saja ditambahkan should make a gift for her. Besok adalah ulang tahunnya Anita. Kamu sebaiknya membuat sebuah hadiah untuknya besok. And then number 5, the last one. Mom is busy in the kitchen now.
Ibu sedang sibuk di dapur sekarang. Kata kuncinya adalah sekarang. Jadi we bla 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 her to cook dinner. Jadi yang disediakan kata kerjanya adalah help. Karena ada now berarti dia progressive action. Jadi yang seharusnya sedang dilakukan sekarang. Ibu sedang sibuk di dapur. Jadi kita seharusnya sedang membantu dia. Jadi we should be helping her to cook dinner. Oke, dari pembahasan tersebut sepertinya sudah jelas yang mana merupakan future obligation, yang mana merupakan progressive action yang keharusan yang seharusnya sedang dilakukan, kemudian keharusan yang sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan di masa lalu. Jadi di sana ada 3 poin penting. Saya rasa sekian untuk videonya. Selamat belajar. Thank you and good luck.